Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rizain. Saya dari Prodi KPIA, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Terminologi hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga khabar, dan yang keempat atsar. 1. Hadis. Hadis dari kata kerja hadatha yahditu haditha, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut Magister Manajemen Azami, kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain: yang pertama, komunikasi religius atau Al-Quran, terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, ada cerita duniawi atau kejadian alam, terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Menurut ahli usul, definisi hadis ialah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Dari pengertian tersebut, hadis masih dalam rumusan yang terbatas dan sempit, yaitu pada sesuatu yang disadarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyinggung ucapan sahabat atau tabi'in. Yang kedua, ada sunnah. Sunnah secara etimologi yaitu jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Menurut ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan ataupun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hal itu tidak fardu atau tidak wajib. Yang ketiga ada khabar. Khabar menurut bahasa Al-Naba yaitu berita. Menurut istilah terdapat 3 pendapat. Yang pertama, khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis, yaitu hadis berasal dari Nabi, sedangkan khabar yang datang selain Nabi. Yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis, yaitu khabar datang dari Nabi dan selain Nabi atau orang lain. Yang keempat ada atsar. Secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Kedudukan dan fungsi hadis. Sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Fungsi hadis yang pertama sebagai bentuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan merupakan pensyariatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.